warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran matematika yang selanjutnya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi matriks yang selanjutnya, yaitu operasi aljabar pada matriks. Operasi aljabar pada matriks ini ada apa aja sih? Yang pertama yaitu penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian dengan skalar, perkalian dua matriks, dan perpangkatan. Yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, jumlah matriks A dan matriks B diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A dengan elemen matriks B yang seletak. Nah, kemudian untuk ordo yang berbeda itu tidak bisa kita jumlahkan. Langsung aja ke contohnya. Nah, di sini terdapat, kita sebut saja yang ini matriks A, kemudian ini matriks B ya. Kita cari ordonya dulu. Nah, kita ingat-ingat lagi, ordo itu apa sih? Ordo itu baris kali kolom. Nah, di sini ada dua baris dan dua kolom. Baris itu yang horizontal ya, kolom itu yang vertikal. Di sini juga ada dua baris dan dua kolom, maka ordonya untuk matriks A 2 kali 2, matriks B juga 2 kali 2. Maka dapat kita jumlahkan. Gimana cara kita menjumlahkannya? Menjumlahkannya itu dengan menambahkan elemen yang seletak, yaitu di sini. Nah, baris pertama, kolom pertama kita jumlahkan 2 plus 3. Kemudian baris ke 1 kolom kedua, di sini juga baris ke 1 kolom kedua. Nah, 5 plus negatif 2. Kemudian negatif 1 ditambah negatif 4, 3 ditambah negatif 1. Nah, jadi ketemunya 5, 3, 3, 2. Mudah kan? Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada sifat-sifat penjumlahannya. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Nah, komutatif itu apa sih? Komutatif itu pertukaran. Jadi mau kita tukar matriks yang pertama, yang di depan itu yang mana, akan hasilnya sama saja. Nah, di sini matriks A plus matriks B sama dengan matriks B plus matriks A. Hasil penjumlahannya ketemunya akan sama. Kemudian sifat asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan. Nah, di sini ada matriks A plus matriks B plus C sama dengan matriks A plus matriks B plus C. Nah, kalau kita hitung dulu penjumlahan matriks A plus matriks B, kemudian hasil dari penjumlahan ini kita tambahkan dengan C, akan sama saja ketemunya apabila kita menjumlahkan terlebih dahulu matriks B plus matriks C, baru hasil dari matriks ini kita jumlahkan dengan A. Kemudian contoh yang selanjutnya, sifat yang selanjutnya yaitu A plus matriks 0 sama dengan matriks 0 plus A sama dengan A. Jadi matriks 0 kan isinya 0 semua ya, berarti matriks A berapapun angka kalau ditambahkan dengan 0 maka ketemunya angka itu sendiri kan. Makanya hasilnya juga matriks A. Kemudian ada matriks A ditambah negatif matriks A sama dengan matriks 0. Matriks di sini kan misal matriks A itu 1, 1, maka negatif matriks A itu negatif 1, negatif 1, maka ketemunya 0. Nah, kemudian yaitu perkalian dengan skalar. Nah, perkalian dengan skalar itu jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, KA adalah suatu matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari hasil perkalian K bilangan real itu dengan elemen-elemen A. Contohnya yaitu di sini ada matriks A dengan elemen 1, 2, 3, negatif 1, 0, 3. Tentukan matriks 3A. Berarti matriks A tadi kita kalikan dengan 3. Nah, jadi di sini setiap elemen pada matriks A itu dikalikan dengan 3. 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali negatif 1, 3 kali 0, dan 3 kali 3. Hasilnya yaitu 3, 6, 9, 3 kali negatif 1, negatif 3, 3 kali 0, 0, 3 kali 3, 9. Kemudian ada
sifat-sifat perkalian bilangan real dengan matriks. Yang pertama yaitu di sini P dan Q itu bilangan real ya. P plus Q kali matriks A sama dengan P kali matriks A ditambah Q kali matriks A. Kemudian ada P dikali matriks A plus B. Nah, kita bisa juga PA ditambah PB ya. Kemudian ada P dikali Q matriks A. Kita bisa juga hitung dulu P kali Q-nya dulu, baru kita kalikan dengan matriks A. Kemudian ada 1 kali A, berarti sama dengan A. Berapapun angka yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya angka itu sendiri ya. Maka ketemunya matriks A juga. Kemudian negatif 1 kali A sama dengan negatif A. Prinsip. Nah, yang selanjutnya yaitu perkalian dua matriks. Misal diketahui matriks A dengan ordo M kali N dan matriks B dengan ordo N kali P, maka perkalian matriks A dan matriks B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Jadi ditulisnya itu AB M kali P. Di sini kan ada N ya. Nah, ini. Maka hasilnya itu M ordonya yang baru M kali P. Contohnya, itu diketahui matriks-matriks berikut dengan A ordo 2 kali 3, B 2 kali 4, kemudian C 3 kali 2, D 2 kali 5. Di antara perkalian berikut, manakah yang dapat diselesaikan? Tentukan ordonya juga. Yang pertama yaitu A 2 kali 2, 2 kali 3, dikalikan B 2 kali 4. Kenapa nggak bisa? Karena di sini ordonya 2 kali 3 dan 2 kali 4. Maka nggak bisa, di sini beda angkanya ya. Jadi nggak bisa kita kalikan. Kemudian ada perkalian antara A 2 kali 3, C 3 kali 2. Nah, ketemunya matriksnya AC dengan ordo 2 kali 2. Nah, di sini angkanya sama ya, maka dapat kita kalikan, ketemu ordonya 2 kali 2. Kemudian ada C 3 kali 2 dikalikan D 2 kali 5. Ketemunya CD 3 kali 5. Nah, kita lihat lagi di sini elemen maksudnya ordonya, ordo N-nya itu sama. 3 kali 2, maka dapat kita kalikan. Kemudian ada matriks B 2 kali 4 kali C 3 kali 2. Tidak bisa. Kenapa? Karena matriks B itu ordonya 2 kali 4, kemudian C itu 3 kali 2. Di sini berbeda kan, berarti tidak bisa. Contoh yang berikutnya yaitu di sini jika A, matriks A ordonya berarti di sini berapa? 3 kali 2 ya. Kemudian matriks B ordonya 2 kali 3. Dan C itu adalah hasil dari perkalian matriks A kali matriks B. Tentukan matriks C. Kita jawab. Nah, di sini tadi seperti yang sudah dibilang, ordonya 3 kali 2, kemudian matriks B 2 kali 3. Nah, di sini untuk jumlah kolom matriks A itu sama dengan jumlah baris pada matriks B, maka dapat kita tentukan perkaliannya dengan ordo 3 kali 3. Nah, berarti kita langsung kalikan aja matriks A dikali matriks B. Gimana caranya? Caranya itu dengan mengalihkan baris pertama dikalikan dengan kolom pertama pada matriks kedua. Ingatnya kita cara gampangnya baskom, baris kali kolom. Kemudian nanti juga baris kedua pada matriks pertama kalikan dengan kolom 2 baris kedua, dan selanjutnya seperti itu ya. Nah, langsung aja cari ketemunya. Nah, di sini berarti negatif 1 kali negatif 1 itu negatif 1 ditambah 2 kali 3 6.
Kemudian 1 kali 2, 2. 2 kali 4, 4. Jadi 2 tambah 4. Kemudian 1 kali 1, 1. Ditambah 2 kali 4, 8. 3 kali negatif 1, negatif 3. Ditambah 4 kali 3, 12. Kemudian 3 kali 2, 6. Ditambah 4 kali 2, 8. 3 kali 1, 3. Ditambah 4 kali 4, 16. Kemudian untuk baris yang ketiga, 1 kali negatif 1, negatif 1, 0 kali 3, 0. 1 kali 2, 2. Ditambah 0 kali 2, 0. Kemudian 1 kali 1, 1. Ditambah 0 kali 4, 0. Hasilnya yaitu berarti ketemu matriks C dengan elemennya 5, 6, 9, 9, 14, 19, negatif 1, 2, 1. Seperti itu. Nah, kemudian ada sifat-sifat perkalian matriks. Yang pertama yaitu AB tidak sama dengan BA, berarti tidak bersifat komutatif, tidak seperti penjumlahan, tidak seperti sifat pada penjumlahan. Kalau perkalian itu nggak bersifat komutatif, kalau kita balik itu ketemunya akan berbeda. Kemudian ada asosiatif pengelompokan tadi ya. Kalau kita cari perkalian antara matriks A kali matriks B, kemudian baru hasilnya dari perkalian ini kita kalikan dengan matriks C, itu hasilnya akan sama dengan matriks A dikali hasil dari perkalian matriks B kali matriks C. Kemudian distributif kiri. Nah, di sini ada A dikali matriks B plus C sama dengan matriks A kali B ditambah matriks C kali A. Kemudian distributif kanan. Kalau yang distributif kanan berarti di sini ada matriks B plus C kali A, maka sama dengan B kali A ditambah matriks C kali A. Nah, kemudian ada 1 kali A sama dengan A kali matriks 1, hasilnya akan sama dengan matriks A itu sendiri. Kemudian sifat yang keenam, jika A transpos dan B transpos adalah transpos dari matriks A dan matriks B, maka AB transpos itu sama dengan A transpos kali B transpos. Perpangkatan dalam matriks persegi. Misalkan A adalah matriks persegi berordo n kali n, maka A kuadrat sama dengan A kali A, matriks A kali matriks A. A pangkat 3 sama dengan A kuadrat kali A, sama dengan A kali A kuadrat. Untuk A pangkat 4 sama dengan A pangkat 3 kali A, sama dengan A kali A pangkat 3, sampai dengan A pangkat n sama dengan A pangkat n-1 kali A sama dengan A kali A n-1. Jika A adalah matriks persegi, maka A pangkat 0 itu sama dengan 1, dan A pangkat n sama dengan A kali A sampai A dengan n lebih dari 0. Nah, contohnya di sini ada matriks A dengan elemen 1, 3, 4, 2. Tentukan matriks A kuadrat. A kuadrat tadi itu matriks A kali matriks A, maka kita kalikan. Kita ingat lagi yang tadi telah kita pelajari, kalau perkalian itu baris dikali kolom baskom ya. Baris pertama dikalikan kolom pertama. Nah, di sini berarti 1 kali 1 ditambah 3 kali 4, 12, 1 ditambah 12. Kemudian baris ke 1 dikalikan kolom kedua. 1 dikali 3, 3 ditambah 3 kali 2, 6. Kemudian 4 kali 1, 4 ditambah 2 kali 4, 8. Untuk baris kedua kolom kedua, 4 kali 3, 12 ditambah 2 kali 2, 4. Maka kita peroleh hasilnya matriks A kuadrat itu 13, 9, 12, 16.
kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu diketahui matriks A dengan elemen negatif 1, 0, 3, 8 dan B 0, 9, 6, negatif 7. Jika A negatif B sama dengan C, maka matriks C transpose adalah, kita hitung dulu A dikurangin B, matriks A dikurangin B. Nah, kita ingat lagi pengurangan itu gimana? Cara pengurangan itu kita kurangkan elemen yang seletak. Nah, di sini baris pertama kolom pertama dikurangi dengan baris pertama kolom pertama. Baris kedua kolom pertama dikurangi juga dengan baris kedua kolom pertama dan selanjutnya. Seperti yang kita sudah pelajarin tadi pada awal. Nah, maka di sini ketemunya negatif 1 dikurangin 0, negatif 1, 0 dikurangin 9, negatif 9, 3 dikurangin 6, negatif 3, 8 dikurangin negatif 7, 15. Nah, berarti ini udah ketemu matriks C-nya ya. Yang ini matriks C-nya. Kemudian kita cari C, yang ditanya itu C transpose. Nah, transpose itu gimana? Pada pertemuan yang sebelumnya kita udah bahas ya. Transpose itu yang tadinya baris jadi kolom, menukar baris dengan kolom. Nah, di sini berarti baris pertama ini kita tukar menjadi kolom pertama, negatif 1, negatif 9. Kemudian baris kedua negatif 3, 15 menjadi kolom kedua, negatif 3, 15. Nah, seperti itu. Kemudian untuk contoh kedua, diketahui matriks A 5, 6, 1, 3 dan B 1, 2, 5, 3 jika C sama dengan 2 kali A min B transpose, maka matriks C adalah yang ditanyain matriks C ya. Nah, kita cari dulu matriks B-nya. B transpose itu gimana? Transpose tadi menukar baris dengan kolom. Nah, di sini baris pertama itu 1, 2. Berarti kita ubah menjadi kolom pertama 1, 2. Baris kedua 5, 3 menjadi kolom kedua 5, 3. Kemudian untuk C-nya C 2 kali A min B transpose. Maka kita ingat lagi perkalian tadi yang bilangan real dengan skalar, perkalian matrik dengan skalar. Caranya kan mudah kan ya, langsung kita kalikan saja setiap elemennya dengan skalar yang diminta. 2 kali 5, 2 kali 6, 2 kali 1, 2 kali 3. Ketemunya yaitu 2 kali 5, 10, 2 kali 6, 12, 2 kali 1, 2, 2 kali 3, 6. Dikurangin B transpose yang tadi yang udah kita cari. Nah, pengurangannya seperti yang sebelumnya juga, 10 kurangi 1, 12 kurangi 5, 2 dikurangi 2, 6 dikurangi 3. Maka hasilnya kita peroleh 9703. Kemudian untuk contoh yang ketiga, diketahui matriks A dengan ordo 2 kali 2 ini, matriks B juga ordo 2 kali 2, kemudian matriks C ordo 2 kali 2 dan D ordo 2 kali 2 juga. Jika A plus B sama dengan matriks C kali matriks D, tentukan nilai X plus Y plus Z. Kita selesaikan. Nah, yang pertama berarti kita jumlahkan dulu ya. Kita ingat-ingat lagi penjumlahan yang tadi. Nah, di sini berarti negatif 2Z ditambah negatif 4, 4 ditambah negatif X, 2 ditambah negatif 5 min 5, 2 ditambah negatif Y min 5, kemudian 5 ditambah Y. Nah, perkaliannya itu tadi, ingat-ingat lagi, baris kali kolom. 4, negatif 4 kali 4 ditambah 3 kali negatif 2. Nah, ini kan tadi ini ya ketemunya. Kemudian untuk yang perkalian negatif 1 kali 4 ditambah 3 kali negatif 2, negatif 4, negatif 6. Negatif 1 kali 1 negatif 1 ditambah 3 kali 3 9, 0 dikali 4 0, 2 dikali negatif 2 min 4, 0 dikali 1 0 ditambah 2 kali 3 6. Nah, berarti kita cari nilai X, Y, Z-nya dengan cara dicari satu-satu ya.
Ini ketemunya negatif 10, negatif 6, 8, 6. Nah, yang pertama yaitu negatif 2Z min 4 sama dengan 10. Nah, kita ambil yang, kalau kita ambil baris pertama kolom pertama, maka pada matriks yang ini juga kita ambil baris pertama kolom pertama negatif 10. Semisal kita ini yang ini 4 min X, ini kan baris pertama kolom kedua, kita juga ambil yang baris pertama kolom kedua. Nah, kita selesaiin ya, cari Z-nya ya, terlebih dahulu. Nah, ini negatif 2Z min 4 sama dengan negatif 10. Negatif 2Z sama dengan negatif 4. Negatif 4 ini kita pindah ruas ke kanan. Maka ketemunya Z sama dengan 3. Kemudian kita cari nilai X-nya. 4 min X sama dengan 8. Negatif X sama dengan 4. X sama dengan negatif 4. Kemudian untuk min Y, min 3. Nah, di sini ini kan pada baris kedua kolom pertama, kita juga ambil juga di sini baris kedua kolom pertama negatif 4. Min Y sama dengan negatif 1, Y sama dengan 1. Kemudian untuk yang nilainya lagi, Y lagi. Nah, ini kita ambil yang baris kedua kolom kedua, kita juga ambil di sini baris kedua kolom kedua. 5 plus Y sama dengan 6, Y sama dengan 1. Nah, kita udah peroleh kan nilai masing-masing nilai X, Y, Z. Berarti tinggal kita jumlahkan nilai X itu negatif 4, nilai Y itu 1, nilai Z itu 3. Negatif 4 plus 1 plus 3 sama dengan 0. Thank you for watching. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.